Kembali lagi bersama saya Prawito di channel prawito.com. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menjalankan aplikasi React Native di dalam emulator, baik itu emulator Android ataupun emulator iOS. Selain itu, kita juga nanti akan belajar bagaimana cara merunning aplikasi Android langsung ke dalam handphone kita atau real device kita. Baik, langsung saja kita masuk ke terminal. Kita langsung masuk ke directory project kita, di mana kita memberi nama project kita aplikasi pertama. Nah, ini adalah aplikasi kita. Dan di sini kita perlu merunning sebuah emulator yang ingin kita jalankan. Katakan kita ingin menjalankan pertama di aplikasi Android, berarti kita harus menjalankan terlebih dahulu emulator Android tersebut. Ada dua cara untuk menjalankan emulator Android. Yang pertama, kita bisa membuka Android Studio terlebih dahulu. Kemudian setelah aplikasi Android Studio terbuka, kita bisa masuk ke configure di sini. Kalau setup dari Android virtual kita sudah ada di sini, biasanya sudah bisa dijalankan lewat sini. Namun ketika belum ada di sini, kita mau tidak mau perlu membuka suatu project. Bisa jadi kita membuat project yang sudah ada, atau kita bisa membuat project baru untuk memancing membuka Android emulatornya. Nah, contoh saya akan membuat aplikasi baru. Di sini saya ikuti kosong saja menggunakan blank atau no activity supaya lebih cepat prosesnya. Nah, setelah jalan seperti ini, kita bisa masuk ke beberapa menu di atas AVD Manager di sini. Nah, setelah kita pilih AVD Manager akan muncul pilihan untuk menjalankan emulator kita. Nah, saya memiliki dua emulator, Nexus dan Pixel. Nah, kita terserah mau menjalankan yang mana. Katakan kita mau menjalankan untuk Nexus, kita tinggal start di sini. Nah, maka emulatornya akan terbuka dan berjalan seperti ini. Nah, untuk membuka emulator dengan cara seperti ini cukup memakan waktu yang lama, karena untuk membuka Android Studio-nya sendiri itu cukup memakan memori dan cukup lama. Sehingga saya akan memberikan sampel lain untuk membuka emulator dengan cara melalui terminal kita. Oke, kita close dulu. Nah, tadi kita sudah belajar bagaimana cara menjalankan emulator melalui Android Studio. Prosesnya cukup lama dan panjang. Sekarang kita akan mencoba untuk membuka emulator Android melalui terminal. Yang pertama, kita akan membuka direktori Android SDK kita. Cara seperti ini. Kebetulan lokasi dari Android SDK saya ada di sini, library Android SDK. Kemudian masuk ke emulator. Lanjut lagi emulator. Nah, di sini kita bisa menjalankan emulator kita dengan cara AVD, kemudian nama dari emulator kita. Nah, kalau kita tidak hafal nama dari emulator kita bisa mengeceknya terlebih dahulu dengan cara list avds. Nah, saya memiliki dua emulator, Nexus dan juga Pixel. Nah, sekarang saya mau menjalankan salah satu emulator di atas ini. Saya copy, kemudian saya ketik ulang yang library Android seterusnya sampai emulator, kemudian min avd nama dari emulatornya, kemudian tekan enter. Nah, ini dengan cepat kita bisa membuka emulator tanpa perlu membuka dulu Android Studio, kemudian kita buat dulu project baru kalau memang tidak ada avd-nya di depan, kemudian kita running baru avd-nya. Prosesnya sangat panjang, sedangkan kalau terminal lebih cepat lagi. Nah, saya akan menyarankan untuk membuka Android emulator menggunakan terminal. Baik, setelah kita membuka emulator kita akan menjalankan aplikasi React Native kita di emulator yang kita miliki. Caranya, kita buka lagi tab baru. Di sini kita sudah berada di directory project kita. Kemudian tinggal kita jalankan yarn start atau npm start, ini untuk menjalankan server React Native-nya. Kemudian kita jalankan yarn Android, karena kita ingin membuild aplikasi Android kita ke emulator, atau menginstal aplikasi Android kita ke emulator. Atau kalau rekan-rekan menggunakan npm, bisa menjalankan npm run Android. Seperti ini, kita tunggu prosesnya. Oke, di sini ada error. Kalau kita cek, permasalahannya adalah kita tidak bisa install
aplikasinya karena Android Development Environment-nya tidak di setup dengan secara baik. Nah, sehingga saya perlu menambahkan satu file di dalam folder Android. Kita buka text editor. Nah, kita akan menambahkan file di folder Android sini. Kita tambahkan satu file. Nama filenya adalah local properties. Nah, hal ini perlu ditambahkan ketika rekan-rekan mengalami error seperti saya. Kemudian kita paste di sini SDK directory kita di mana posisinya, dan kebetulan lokasinya di sini, tinggal disesuaikan dengan lokasi SDK dari rekan-rekan semuanya. Nah, ketika rekan mengalami hal yang sama, tinggal ditambahkan file local properties, tambahkan juga SDK directory-nya. Nah, setelah ini kita tambahkan, kita bisa kembali ke terminal kita close dulu. Kita jalankan lagi Yarn Android. Baik, proses install aplikasi React Native kita sudah berjalan dan kita sedang menunggu proses aplikasinya 100% terinstall di emulator. Kita tunggu. Oke, proses instalasi Android di emulator sudah berjalan dengan lancar. Dan ini adalah welcome screen dari React Native. Ketika rekan-rekan sudah melihat tampilan seperti ini, berarti aplikasi React Native-nya sudah berhasil terinstall di emulator Android. Nah, selanjutnya kita akan mencoba juga menjalankan aplikasi React Native ini ke dalam emulator iOS. Nah, ini kita close dulu supaya tidak terlalu berat. Nah, selanjutnya sama halnya dengan Android, kita perlu membuka emulator iOS. Caranya tinggal open -a simulator dengan kapital S ya. Nah, cara membukanya seperti itu. Nah, kemudian emulatornya terbuka. Baik, kita geser dulu. Nah, sambil kita menunggu booting dari iOS-nya. Nah, ini kita matikan dulu untuk servernya biar sama-sama kita mulai dari nol. Baik, emulator iOS kita sudah berjalan. Selanjutnya, sama seperti yang Android, kita jalankan dulu server React Native-nya. Yarn start atau npm start. Kemudian, di bawah kita jalankan yarn iOS. Atau ketika rekan-rekan menggunakan npm, bisa npm run iOS. Seperti ini. Saya menggunakan yarn, sehingga saya menjalankan yarn iOS. Oke, baik, ternyata untuk menjalankan React Native di iOS, secara otomatis dia akan membuka emulatornya, sehingga kita tidak perlu membuka emulator seperti halnya Android tadi. Oke, simulator yang ini bisa kita close nanti. Oke, kita tunggu proses instalasi dari React Native-nya. Baik, proses instalasinya sudah berjalan. Nah, ini sedang menunggu proses hingga 100%. Oke, ketika sudah selesai, kurang lebih akan sama dengan Android tadi. Kita bisa melihat welcome screen dari aplikasi React Native kita. Nah, ketika ini sudah berjalan dan sudah bisa kita lihat, berarti aplikasi React Native kita sudah bisa berjalan di iOS kita. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menginstal aplikasi Android kita di real device kita, yaitu di handphone Android kita. Nah, ini seperti biasa kita close dulu supaya lebih ringan. Oke, kita matikan dulu servernya. Nah, untuk menginstal di handphone kita perlu mengkoneksikan handphone kita dengan USB ke laptop kita. Nah, di sini saya akan mencoba untuk membuat mirroring handphone saya ke laptop saya. Saya menggunakan AirDroid untuk mirroringnya. Kita akan masuk terlebih dahulu. Oke, kita sudah terkoneksi dengan AirDroid kita. Kemudian kita akan buka mirroringnya. Nah, ini kurang lebih tampilan handphone saya yang akan saya gunakan untuk instalasi React Native ke real device. Nah, kita akan masuk ke terminal. Untuk cek apakah handphone saya sudah terkoneksi dengan laptop saya bisa mengeceknya dengan cara adb devices. Nah, ini untuk ngecek apakah device saya sudah terkoneksi, dan kita lihat
list of devices. Nah, ini sudah ada nih listnya, dan ini adalah handphone saya. Kemudian kalau sudah ada, sama persis menjalankannya seperti menginstal di emulator. Kita jalankan yarn start. Kemudian kita jalankan yarn Android. Oke, proses instalnya sudah selesai. Kalau kita lihat di mirroring saya, ini prosesnya sedang berjalan. Nah, ini di real device saya. Nah, oke. Kemudian kalau kita lihat, aplikasinya sudah terinstall di handphone saya. Dan kurang lebih tampilannya sama juga dengan yang sebelumnya. Yaitu kita bisa melihat welcome screen dari React Native. Setelah bisa melihat seperti ini, berarti aplikasi React Native kita sudah bisa berjalan dan sudah bisa terinstall baik itu di emulator Android, emulator iOS, dan juga real device untuk Android. Selanjutnya, kita bisa mempelajari lagi struktur dari React Native sehingga kita bisa lanjut untuk merubah-rubah tampilan sesuai dengan yang kita inginkan. Baik, demikian tutorial untuk menginstal aplikasi React Native di emulator dan juga real device. Semoga bermanfaat.